Saudara-saudara, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah saat ini. Jika saudara rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama bendara gereja atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita memasuki ibadah. Kebaktian minggu saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Segenap jemaat yang terkasih, kita saat ini memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Kita merayakan Minggu Palma, kita turut serta dalam perarakan Yesus masuk ke Yerusalem. Untuk itu mari kita memuji nama Tuhan, kita melantunkan dan menyanyikan pujian. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur atas berkat Tuhan, kami hendak menyambut firman-Mu, berkatilah hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Matius 21, Matius 27, ayat yang ke-11 sampai 26. Matius 27, ayat 11 sampai 26, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun,
sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara, dalam pengakuan iman rasuli ada satu bagian yang berbunyi, "Dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus." Nah, bagian kalimat yang kita ucapkan pada setiap ibadah, karena diucapkan secara rutin, bisa jadi kita kehilangan makna di balik semua kalimat dan ungkapan itu. Saudara, Pontius Pilatus adalah gubernur Yudea, Samaria, Idumea yang pada tahun 26 sampai 36 Masehi ada di bawah kekuasaan kerajaan Roma. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, rupanya tindakan menyelesaikan masalah dengan cara cepat yang dilakukan oleh Pontius Pilatus saat ia menghadapi para pemimpin agama Yahudi dan massa yang besar, mereka memaksa Pilatus agar menyalibkan Yesus. Mereka telah mengunci Pilatus dengan ancaman massa yang banyak dan huru-hara besar jika keinginan mereka tidak dikabulkan. Pilatus takut kepada Yesus, tetapi dia lebih takut lagi kepada orang banyak.
Maka dia bertanya, Apakah rakyat menerima pembebasan dan pengampunan bagi Yesus Kristus? rakyat menolak. Mereka memilih Roma membebaskan Yesus Barabas, seorang pembunuh yang memiliki nama yang sama dengan Kristus. Yesus Barabas, Barabas artinya anak dari sang bapa, adalah seorang pemberontak dan pembunuh keji. Rakyat lebih memilih pembunuh keji daripada Yesus, sang penyembuh. Pembunuh lebih mereka sukai daripada pemberi hidup. Saudara, Pilatus menjadi begitu terdesak. Dia berusaha sangat giat untuk membebaskan Yesus yang benar, sedangkan seluruh membunuh Yesus. Ketika seruan dan desakan rakyat banyak sudah semakin memanas dan mulai di luar kendali, maka Pilatus terpaksa menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi sebelum dia menyerahkan Yesus untuk dibunuh dengan salib, dia menyatakan dirinya tidak bersalah dengan mencuci tangannya di depan orang banyak. Pilatus mau mendeklarasikan bahwa Yesus benar, dan ketidakadilan serta kematian orang benar ini tidak ditanggungkan kepada dirinya. Orang banyak menyatakan dan mengatakan bahwa kutuk atas darah Yesus akan ditanggungkan oleh mereka dan anak-anaknya. Luapan dan amarah kebencian rakyat itu sangat mengerikan. Mereka menutup mata dan telinga mereka dan terus berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka tidak mau mendengar pembelaan, bukti-bukti yang mungkin menyatakan kesalahan mereka, atau apapun juga. Mereka hanya mau satu hal: Yesus tergantung di kayu salib sampai mati. Saudara-saudara yang terkasih, Pilatus ini mencerminkan tipe pemimpin yang cari aman. Pada awalnya, Pilatus berupaya menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan persoalan internal antara Yesus dan para imam kepada kepala serta tua-tua Yahudi. Ketika melihat perubahan kondisi dan emosi massa yang makin lama dan semakin meninggi, belum lagi diperparah dengan provokasi elit agama Yahudi yang memakai isu penistaan agama, Pilatus memilih cuci tangan dan mengorbankan Yesus. Pilatus adalah orang cerdas. Pilatus tahu bahwa pokok pertikaian para pemimpin agama Yahudi dengan Yesus disebabkan oleh rasa dengki. Lagi pula Pilatus telah diperingatkan oleh istrinya terkait perkara itu. Saudara, Pilatus bukan tidak tahu secara teori dan praktek menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Pilatus memilih berpikir pragmatis karena tugas utamanya sebagai gubernur Yudea adalah menstabilkan daerah kekuasaannya agar masyarakat Yahudi tidak memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Karena itu, ia memilih tidak turut campur tangan dalam pertikaian internal bangsa Yahudi. Untuk menarik simpati hati rakyat Yahudi, Pilatus menawarkan opsi pilihan antara Barabas dan Yesus. Bagaimanapun, tindakan Pilatus memperlihatkan dirinya dengan sengaja melepaskan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Di titik inilah Pilatus dinilai sebagai pemimpin yang cari aman. Sidang jemaat yang terkasih, melalui bacaan Injil Matius ini
kita menjumpai model kepemimpinan mana yang sesuai dengan gerak Yesus dan mana yang sebaliknya. Tuhan Yesus tetap pada tekadnya, meski berada di tengah tekanan. Dengan cara itulah Tuhan Yesus mewujudkan pemulihan atas kehidupan. Nah, seandainya Yesus cari aman, semua rencana Tuhan pasti gagal. Itulah gerak Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Prapaskah ke-6 ini kita menghayati dan meneladani Yesus yang berani membayar harga dengan rela berkorban demi pemulihan yang sejati. Teladan Yesus ini adalah langkah yang harus diterapkan oleh kita sebagai orang percaya, termasuk gereja kita. Di tengah pergumulan kehidupan, Rela berkorban dan bukan rela mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri adalah prinsip yang utama. Beranilah mengatakan tidak, bertindak tidak menghalalkan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Semoga teladan Tuhan Yesus menjadi tindakan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat berdiri, bersama umat Kristen di penjuru bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah memasuki Minggu Prapaskah ke-6, dan kami hendak menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus, berikut nanti kematian dan juga kebangkitannya. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua umat percaya pekabaran Injil di muka bumi. Berkatilah, termasuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Orang tua kami, Tuhan lindungi, para adiuswa, kasepuhan yang sudah purna dan pensiun, beri kedamaian, ketentraman hati. Kami yang masih bekerja, Tuhan limpahkan semangat agar bekerja dengan tekun, demikian juga dengan anak-anak kami. Biarlah mereka dapat membulatkan tekad, meniti masa depan dengan penuh kebaikan. Bangsa dan negara Indonesia Tuhan berkati. Kami mohon kepadamu agar para pemimpin bangsa dapat melakukan kebijaksanaan yang terbaik, menentukan langkah yang tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Ya Tuhan, seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita iringi dengan menyanyikan pujian, kita melantunkan pujian kepada Tuhan. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah.
Mari kita menghaturkan persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan, dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita memasuki pengutusan. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dengan melantunkan pujian. Kita menyanyi. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya